Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat keimanan, sehingga dengan keimanan tersebut menghadirkan hati-hati kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kisah sahabat yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu. Ada satu sahabat yang tidak kalah mulia. Beliau namanya Harun sampai detik ini. Beliau ini tidak hanya dikenal dengan cintanya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau ini termasuk orang yang dermawan. Dan juga sejarah mencatat beliau ini hampir tidak pernah absen dalam peperangan yang diikutinya, baik itu peperangan bersama Rasulullah, bersama para Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ataupun peperangan yang terakhir yang beliau ikutin, yaitu peperangan melawan pasukan Romawi. Sahabat tersebut memiliki kunyah atau lakop Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau memiliki nama Khalid bin Zaid. Beliau dari Bani Najjar. Ayah beliau bernama Zaid bin Kulayb dan ibu beliau bernama Hindun. Allah Subhanahu wa taala mengharumkan nama beliau serta mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ada salah satu hal yang insyaallah akan kami sampaikan pada malam hari ini. Beliau ini termasuk sahabat yang beruntung. Tempat tinggal beliau menjadi tempat singgah Rasulullah SAW ketika Rasulullah di Madinah. Kisahnya bermula saat Rasulullah SAW bersama sahabat yang setia menemani beliau, yaitu Abu Bakar. Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dan ketika hijrah ke Madinah, apa sambutan para muhajirin di sana? Diceritakan bahwasanya dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, saya belum pernah melihat kegembiraan masyarakat Madinah seperti gembiranya pada hari ini, yaitu menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak dikatakan beriman seseorang ketika
aku lebih ia cintai dari keluarga, sehingga aku lebih ia cintai dari keluarga, harta dan manusia seluruhnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kita semua diperintahkan oleh Allah untuk lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita sendiri ataupun keluarga kita, harta kita, dan juga para manusia lainnya. Ketika Rasulullah SAW sudah sampai Makkah, sudah sampai Madinah, orang-orang di sana pada saling menyambut, saling berebut agar Rasulullah SAW bersinggah di rumah mereka. Mereka menginginkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi dengan keindahan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, maka ketika beliau berkata kepada seseorang di situ, biarkan unta ini, unta yang saya tunggangi ini, biar berjalan sebagai mestinya, karena unta tersebut nanti akan berhenti atas perintah Allah, dan nanti di sanalah saya akan tinggal dan sahabatku ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah berjalan menuju tempat tujuan bersama unta dan sahabat beliau, orang-orang yang rumahnya dilewati oleh Rasulullah merasa sangat sedih karena tidak disinggahi oleh Rasulullah. Akan tetapi di jauh di sana ada rumah-rumah yang belum disinggahi Rasulullah. Mereka para penghuninya berharap semoga Rasulullah SAW nantinya akan menginap, nantinya akan tinggal di rumah tersebut. Akan tetapi setelah berjalan sekian lama dan sampailah pada tujuan yang telah dinanti, dan ternyata jamaah rahimakumullah, untanya Nabi berhenti di salah satu pekarangan di depan rumah sahabat Nabi Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Betapa senangnya Abu Ayyub ketika yang datang kepada beliau adalah Rasulullah SAW, yang menjadi tempat singgah beliau adalah Rasulullah SAW. Rasulullah singgah di situ, di tempat beliau. Akhirnya beliau bergegas menghampiri Rasulullah dan membantu membawa barang yang dimiliki Rasulullah SAW. Rasulullah lalu diminta oleh Abu Ayyub untuk istirahat di rumahnya. Dan rumah sahabat Ayyub ini memiliki dua lantai, lantai pertama dan lantai kedua. Dan rencananya ketika Rasulullah SAW nanti istirahat di situ, maka lantai yang kedua ini sudah disiapkan oleh Abu Ayyub. Akan tetapi Rasulullah menolak tawaran tersebut. Beliau lebih memilih untuk tinggal di lantai paling bawah, dengan harapan ketika para tamu datang kepada Rasulullah memudahkan tamunya untuk bertemu beliau. Akhirnya Rasulullah berada di lantai 1 dan Abu Ayyub beserta Ummu Ayyub di lantai 2. Malam itu Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya gelisah, tidak bisa tidur karena memikirkan bagaimana seorang
Abu Ayyub, mana mungkin beliau bisa tidur sementara yang dibawanya ada manusia yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Keesokan harinya Abu Ayyub bersama istrinya mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk tinggal di lantai 2, sementara saya harusnya di lantai 1. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah masih memilih untuk tinggal di lantai 1 untuk memudahkan para tamunya. Abu Ayyub bercerita, aku sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Pada suatu malam yang dingin, wadah tempat minum beliau itu jatuh dan akhirnya pecah, airnya kemana-mana. Dan pada saat itu Abu Ayyub beserta istrinya bergegas untuk membersihkan air tersebut. Jangan sampai air ini menetes kepada tubuh Rasulullah SAW. Abu Ayyub menjaga dengan betul, menjaga kenyamanan dari Rasulullah SAW. Keesokan harinya, kata Abu Ayyub, kami mengadu kepada Rasulullah dan menceritakan kejadian tadi malam. Lalu Rasulullah baru menerima permintaan Abu Ayyub dan beliau lalu pindah ke lantai atas, lantai 2. Masya Allah, begitu mulianya adab seorang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kepada Rasulullah dan juga adab Rasulullah SAW. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub sekitar 7 bulan. Pada saat itu Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi yang pada saat sebelumnya unta yang berhenti di tanah pekarangan yang di depan rumah Abu Ayyub itulah yang menjadi tempat Masjid Nabawi saat ini. Dan juga Nabi Muhammad SAW membangun rumah beliau di samping masjid. Betapa gembiranya Abu Ayyub, betapa senangnya ketika beliau berinteraksi dengan Rasulullah, ketika yang menjadi tetangga dekat beliau adalah manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Yang pertama, adab terhadap Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari menunjukkan bagaimana seorang muslim harus beradab kepada Rasulullah. Ia merasa tidak pantas ketika ia berada di tempat yang tinggi sedangkan Rasulullah di bawahnya. Padahal itu adalah kemauan Rasulullah. Beliau merasa tidak enak bahwasanya dia itu di atas Rasulullah. Yang kedua, kecintaan yang tulus kepada Rasulullah SAW. Abu Ayyub bersama istrinya menunjukkan cintanya pada saat gelas, pada saat tempat minum, tempat air yang beliau miliki itu jatuh dan tempatnya itu pecah. Dan sahabat Abu Ayyub ini dengan rela dia itu membersihkannya, dia itu menahan jangan sampai air ini jatuh ke Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, keikhlasan dari beliau. Beliau ini meskipun ditinggal berbulan-bulan sampai 7 bulan kurang lebih lamanya, akan tetapi beliau itu tidak meminta imbalan. Beliau itu hanya mengharap keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk meneladani akhlak-akhlak beliau, para sahabat
dan juga menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.